Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warsi dari SD 19D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Jelaskan metode pembelajaran kontekstual dengan masalah dan berikan contoh pembelajaran di SD. Pembelajaran kontekstual yaitu sering disebut CTL atau Contextual Teaching and Learning, merupakan strategi belajar agar membantu guru mengaitkan materi dengan dunia nyata siswa, agar mendorong siswa lebih aktif dan menghubungkan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan kehidupan sehari-hari. Contoh soal dalam kehidupan sehari-hari salah satunya seperti bangun ruang. Di situ siswa akan belajar keliling dan luas, juga menghitung dengan tinggi untuk menentukan volume, seperti benda yang dijumpai sehari-hari, seperti celengan, gelas, bak mandi, toples roti, dan lain-lain. Penerapan metode pembelajaran kontekstual dengan masalah yang mengintegrasikan pemahaman konsep bermakna dan penggunaan masalah-masalah di kelas mampu meningkatkan kemampuan siswa dengan memecahkan masalah. Jelaskan dan berikan contoh. Penerapan metode pembelajaran, guru menjelaskan kompetensi yang harus dijelaskan agar dicapai siswa dan pentingnya ajaran dalam kehidupan matematika. Penerapan metode pembelajaran, guru membagi kelompok sesuai jumlah siswa, materinya, dan setiap kelompok ditugaskan melakukan observasi di sekitar lingkungan sekolah tentang bentuk benda dan keliling, dan guru memfasilitasi buku panduan untuk siswa. Contoh soal seperti menghitung keliling jendela, lantai, meja, lemari, dan buku, dan lain-lain. Contoh soal, sebuah jendela di kelas yang berbentuk persegi memiliki keliling 40 cm. Carilah dan hitunglah panjang sisi jendela. Diketahui keliling 40 cm yang ditanyakannya itu sisi. Jawabannya rumusnya K keliling 4 kali S. Kalau sisi keliling dibagi 4. Yang ditanyakan kan sisi. Jadi 40 dibagi 4 hasilnya yaitu 10. Jadi sisi panjang jendela yaitu 10 cm. Soal kedua. Berikut ini merupakan metode dan teknik pembelajaran pemecahan masalah matematika. Coba jelaskan dan berikan contoh dalam setiap metode dan teknik tersebut. A. Teknik keterlibatan siswa, yaitu siswa aktif mengikuti setiap proses belajar, baik secara lisan, secara fisik, dan secara tulisan. Contohnya, saya mengambil keterlibatan secara lisan. Kegiatan pengurangan disajikan dengan menyanyi bersama-sama. Misalnya seperti 10 anak bebek yang seperti ini. 10 anak bebek pergi berenang, naik bukit lalu menghilang. Indung bebek mencari wek-wek, hilang 4 tinggal berapa. B. Teknik analogi, yaitu suatu teknik yang diterapkan pada proses belajar di mana guru berusaha menyederhanakan suatu konsep dengan mengajukan suatu cerita. Contoh soal 10 tambah 5 sama dengan 15. Kalau dibuat soal cerita, Fitri mempunyai 10 pensil, ibu membelikan 5 pensil, dan ke-5 pensil diberikan kepada Fitri. Ada berapakah pensil Fitri sekarang? Teknik menggunakan model yaitu pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Contohnya, saya mengambil benda 2 dimensi memiliki panjang dan lebar seperti bangunan datar, seperti persegi, persegi panjang, dan segitiga. D. Teknik permainan. Teknik ini memicu agar siswa tidak bosan dalam belajar. Contohnya, seperti siswa berdiri di lapangan dan memegang kartu yang diberikan oleh guru, dan jangan sampai dibuka terlebih dahulu. Lalu guru menginstruksikan agar menyusun angka dari terkecil ke terbesar. Teknik simulasi digunakan dalam membuat keputusan dengan mengevaluasi atau menghasilkan solusi. Teknik simulasi dari solusi dan keputusan dari hasil pengamatan. Contohnya, pengamatan
pembelajaran. Apa siswa sudah mengerti atau belum dalam belajar hari ini? Soal nomor 3, berilah contoh membuat rencana penyelesaian masalah yang dilakukan siswa di SD. Ibu membeli 2 kg beras seharga 12.000. Jika ibu membeli 6 kg beras, berapakah yang harus dibayar ibu? Rencana penyelesaian masalah. Langkah pertama, memahami masalah. Langkah kedua, menyusun rencana yang bisa dipakai untuk memecahkan masalah. Langkah ketiga, menjalankan rencana. Langkah keempat, memeriksa kembali. Diketahui 6.000 dikali 2 yaitu dapat 12.000. Jadi 1 kg beras harganya 6.000. Ditanyakan jumlah yang dibayar ibu membeli beras 6 kg yaitu 6.000 dikali 6 yaitu 36.000. Jadi ibu harus membayar 36.000. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.